Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustiani Putri Ningrum dari kelompok 2 dengan nomor NIM 0603520013. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari filsafat Eropa abad pertengahan, yaitu Thomas Hobbes. Selamat menyaksikan. Thomas Hobbes. Lahir pada tahun 1588 dan meninggal 1679. Dilahirkan di Malmesbury, sebuah kota kecil yang berjarak 25 km dari London. Ia dilahirkan pada tanggal 15 April 1588. Ketika Hobbes dilahirkan, armada Spanyol sedang menyerbu Inggris. Ayah Hobbes adalah seorang pendeta di Westport, bagian dari Malmesbury. Ayahnya bermasalah dengan pihak gereja sehingga melarikan diri dari kota tersebut dan meninggalkan Hobbes untuk diasuh oleh pamannya. Pada tahun 1603 sampai 1608, Hobbes belajar di Magdalen Hall pada usia 14 tahun. Menurut kesaksian pribadi Hobbes, ia tidak menyukai pelajaran fisika dan logika Aristoteles. Ia lebih suka membaca mengenai eksplorasi terhadap penemuan tanah-tanah baru serta mempelajari peta-peta bumi dan bintang-bintang. Karena itulah, astronomi adalah bidang sains yang mendapat perhatian dari Hobbes dan terus digeluti oleh Hobbes. Pada masa kemudian, Hobbes juga menyesali karena ia tidak mempelajari matematika saat menempuh pendidikan di Oxford. Pekerjaan di Inggris. Setelah menempuh pendidikan, Hobbes mendapatkan pekerjaan sebagai pengajar keluarga bangsawan, yakni keluarga Cavendish. Murid Hobbes adalah William Cavendish yang merupakan pewaris keluarga tersebut. Selain sebagai guru, Hobbes juga berperan sebagai sekretaris, teman, dan bendahara dari William Cavendish. Pada tahun 1614 sampai 1615, Hobbes dan William melakukan perjalanan ke Prancis dan Italia, di mana keduanya mempelajari bahasa Italia. Sepulangnya ke Inggris pada tahun 1616, Cavendish berhubungan dengan Francis Bacon dan Hobbes sempat melakukan beberapa pekerjaan sekretariat untuk Bacon. Bersama dengan William, Hobbes berkenalan dengan dunia politik, baik dalam pemikiran maupun praktik. William pada tahun 1614 dan 1621 merupakan anggota parlemen, sehingga Hobbes dipastikan turut serta dalam sidang-sidang parlemen. William Cavendish meninggal pada tahun 1628 dan saat itu Hobbes telah menyelesaikan terjemahan dari Thucydides. Karya Hobbes tersebut merupakan karya ilmiah yang berharga sebab merupakan karya pertama yang merupakan terjemahan bahasa Inggris langsung dari bahasa Yunani. Selain itu, di dalamnya terdapat peta dari dunia Yunani kuno yang dikumpulkan dari banyak sumber dan digambar oleh Hobbes sendiri. Di dalam karya tersebut, Hobbes memperlihatkan sikapnya yang pro terhadap monarki Inggris dan tidak begitu menyukai sistem demokrasi. Di dalam autobiografinya, Hobbes mengatakan bahwa Thucydides adalah sejarawan favoritnya sebab ia memperlihatkan betapa tidak kompetennya sistem demokrasi. Setelah kematian William, Hobbes berhenti dari pekerjaan di keluarga Cavendish selama 2 tahun. Pada waktu tersebut, ia bekerja lagi sebagai guru dari anak bangsawan. Pada tahun 1629 hingga 1630, Hobbes dan muridnya melakukan perjalanan ke Prancis dan Swiss. Di Jenewa, selama bulan April hingga Juni tahun 1630, Hobbes mulai membaca buku Euclides yang berjudul Elemen-Elemen dan tertarik atas metode deduktif Euclides. Setelah kembali ke Inggris pada tahun 1631, Hobbes
kembali bekerja pada keluarga Cavendish untuk menjadi guru dari anak William. Pada waktu inilah Hobbes menghabiskan waktu untuk mempelajari matematika dan bidang-bidang sains lainnya. Pekerjaan Hobbes dalam bidang sains dan metafisika terhenti pada akhir dekade 1630-an karena situasi politik. Pada tahun 1640, Hobbes mulai mempertimbangkan untuk tinggal di Paris, Prancis, dengan alasan keselamatan dirinya dan untuk lebih merangsang pemikirannya. Akan tetapi, apa yang menjadi alasan langsung dari kepergian Hobbes dari Inggris menuju Prancis adalah debat yang terjadi di parlemen pada tanggal 7 November 1640. Di sana, para anti-monarki mulai menyuarakan penentangan terhadap orang-orang yang pro-monarki dan mendukung kekuasaan absolut. Karena Hobbes khawatir akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan elemen-elemen hukum, akhirnya ia pergi ke Paris. Di Paris, Hobbes dengan cepat menyatu dengan situasi intelektual di sana karena dibantu oleh rekannya Mersenne. Pada tahun 1642, Mersenne juga membantu menerbitkan karya Hobbes, The Sieve, melalui buku tersebut. Hobbes mengukuhnya diri sebagai penulis dalam bidang politik yang memiliki reputasi di seluruh Eropa. Tidak lama kemudian, Mersenne juga membantu menerbitkan beberapa contoh karya Hobbes dalam bidang fisika dan optik di dalam 2 volume buku kompilasi pada tahun 1644. Judul dari buku karya Hobbes tersebut adalah Cogitata Psychomathematica dan Universi. Melalui Mersenne juga, Hobbes dapat berkenalan pada awal tahun 1640-an dengan para filsuf dan ilmuwan Prancis. Pada tahun 1646, Hobbes diminta untuk menjadi pengajar matematika bagi Pangeran Charles II, anak dari Raja Charles I. Pekerjaan tersebut membawa Hobbes berhubungan lebih intensif dari para politisi, pejabat istana, dan pejabat-pejabat gerejawi, yang semuanya merupakan pihak-pihak yang pro-monarki. Situasi tersebut membuat Hobbes kembali memasuki bidang politik. Karya Hobbes yang berjudul Leviathan diterbitkan di Inggris dengan bantuan seorang temannya. Pada bulan April 1651 dan tahun 1648, Hobbes mulai merencanakan untuk kembali ke Inggris. Beberapa lama kemudian, situasi politik Inggris telah berubah karena pada tahun 1649 Raja Charles I dieksekusi di Prancis. Situasi Hobbes juga berubah sebab Mersenne telah meninggal dunia dan Gassendi, seorang sahabat lain Hobbes, pindah ke Prancis Selatan. Buku Leviathan yang ditulis oleh Hobbes dapat dilihat sebagai pergeseran pandangan politiknya ke arah yang lebih netral, sebab di situ ia tidak dengan terang-terangan mengaku diri pro-monarki, melainkan berbicara soal kekuasaan saja. Sebaliknya, pandangan Hobbes soal agama di dalam buku Leviathan membuat Hobbes memiliki masalah dengan orang-orang di sekitar Charles II, khususnya kaum agamawan. Hobbes terancam untuk dibawa ke pengadilan, dan beberapa waktu kemudian para pejabat gerejawi Prancis memutuskan untuk membawa Hobbes ke pengadilan. Karena itu Hobbes melarikan diri dari Prancis pada pertengahan bulan Desember 1651 menuju Inggris. Kembali ke London. Sepulangnya ke Inggris, Hobbes menetap di London dan kembali ke pekerjaannya dahulu, yakni menjadi pengajar di keluarga bangsawan. Namun, nama buruk yang akan diterima Hobbes karena Leviathan tidak dengan segera muncul. Kebanyakan pembaca awal dari buku tersebut cukup terkejut dan isinya tentang agama, namun tidak segera menyuarakannya. Selain kaum agamawan, grup lain yang merasa terganggu dengan buku Leviathan adalah kaum akademisi dari universitas. Hal ini menyebabkan Hobbes mendapat kritik dari kalangan akademisi. Salah satu akademisi yang mengkritik Hobbes adalah John Wallis.
Mereka terlibat di dalam polemik dalam bidang matematika selama hampir 20 tahun. Pada era 1660-an, Hobbes mendapat tekanan dari pihak agamawan karena pandangannya tentang agama. Pada awal tahun 1660-an, ada rumor yang mengatakan beberapa uskup gereja Anglikan akan menetapkan pandangan Hobbes sebagai sesat. Selain itu, pada tahun 1666, Komite Dewan Rakyat didesak untuk menginvestigasi buku Leviathan. Hobbes merespon tekanan yang muncul dengan menerbitkan tulisan-tulisan pada akhir dekade 1660-an yang secara terbuka mempertahankan dirinya dari segala kritik mengenai keimanan Hobbes. Beberapa tulisan tersebut, termasuk biografi singkat Hobbes, adalah mempertimbangkan ulang Tuan Hobbes, menambahkan appendix kepada terjemahan bahasa Latin dari Leviathan, yang mempertahankan karya tersebut dari tuduhan sesat. Pada tahun 1668, sebuah autobiografi dalam bahasa Latin pada tahun 1679 dan sebuah karya tentang polemik sejarah gereja dalam bahasa Latin berjudul Historia Ecclesiastica pada tahun 1688. Akhir hidup. Hobbes meninggal pada tanggal 4 Desember 1679. Ia mengidap sakit serius sejak bulan Oktober dan seminggu sebelum meninggal ia terkena stroke. Hobbes dimakamkan di Hall Hacknall dekat Hardwick Hall. Di atas batu nisannya terdapat perkataan yang ditulis oleh Hobbes sendiri. Dia adalah seorang ahli, dan karena reputasinya dalam banyak ilmu, ia dikenal luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri.